di bukit yang jauh, NKB nomor 83. Di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian tadi menceritakan tentang Yesus, Tuhan yang disalibkan di atas bukit Golgota. Dia dicela, dihina di atas kayu salib, agar kita manusia dibebaskan dari dosa, kita ditebus dari dosa, dan kita memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, memang kabar tentang salib yang menyelamatkan manusia itu adalah sesuatu kebodohan bagi dunia ini. Oleh sebab itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dan 19. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Saudara-saudara, luar biasa cara Tuhan menyelamatkan dunia ini dengan cara yang tidak masuk akal bagi manusia, tidak masuk pikiran orang berhikmat, tidak masuk dengan pikiran orang yang arif dan bijaksana. Karena bagi mereka bagaimana mungkin Yesus menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan orang berdosa, sedangkan dia sendiri mati di atas kayu salib. Saudara-saudara kekasih Tuhan, memang kayu salib adalah suatu kayu yang dari zaman dahulu kala merupakan tempat hukuman mati bagi orang-orang jahat. Orang jahat secara kriminal, orang jahat terhadap aturan negara, orang jahat terhadap pemerintah, orang jahat terhadap kemanusiaan, dan lain sebagainya. Pokoknya salib itu tempat eksekusi mati bagi penjahat-penjahat yang sangat luar biasa. Maka kita lihat bentuk kayu salib itu seperti yang digambarkan di sini. Kayu palang. Atau ada juga yang bentuknya seperti huruf T. Orang yang dihukum di atas salib yang biasanya dilaksanakan di atas sebuah bukit, dia harus memikul salibnya sendiri. Bayangkan beratnya. Dan ketika itu dia disiksa. Dia ketika itu direndahkan martabatnya sebagai manusia. Dia dipermalukan. Dia mengangkat salibnya sambil terjerembab, sambil jatuh, sambil tertimpa oleh salib itu. Dan ketika disalib di atas Golgota itu, di atas bukit itu, tangannya direntangkan, dipaku atau diikat sesuai dengan bentuk kayu itu. Ada yang cepat mati karena kehabisan nafas. Ada yang lama, bahkan ada yang sampai 1 minggu tergantung di kayu salib. Baru dia mengalami kematian. Luar biasa, saudara-saudara. Dan itu sebenarnya memang hukuman untuk orang jahat. Setimpal menurut apa yang diyakini pada masa itu. Orang jahat, penjahat besar. Tetapi saudara-saudara, Yesus bukanlah penjahat. Apakah dia pantas dihukum di atas kayu salib? Dia bukan orang jahat. Dia tidak melanggar hukum kriminal. Dia juga tidak melanggar aturan pemerintah yang waktu itu pemerintahan Romawi. Saudara-saudara, tapi dia dituduh bahwa dia mau melakukan makar. Dan oleh sebab itu di atas kayu salib itu ditulis di situ Inri. Inilah Yesus Nazaret, Raja Yahudi. Sebagai kata-kata penghinaan baginya. Sebagai kata-kata tuduhan kepadanya. Nah, di dalam Matius 27 ayat 37 dikatakan, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Artinya dia dituduh melakukan kudeta, makar terhadap kekuasaan negara. Padahal dia tidak melakukan itu. Dan ia pun tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum agama. Karena pada waktu itu kalau orang melanggar hukum agama, baik yang berat maupun yang sedang, orang itu akan dibawa ke atas sebuah tebing, dia didorong jatuh, dan kemudian orang ramai-ramai melemparkan batu ke atasnya, menimpuki batu ke atasnya, ke kepala, ke seluruh badannya sampai tertimbun oleh batu dan mengalami kematian. Kita ingat ketika ada seorang perempuan yang dianggap sebagai pelacur, dituduh oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, lalu Yesus mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silakan dia yang duluan
melempari perempuan dengan batu. Dan mereka tidak seorang pun yang berani. Nah, karena Yesus tidak ada melanggar hukum agama, yang waktu itu adalah agama Yahudi, maka dia tidak dihukum dengan cara itu. Nah, ini saudara-saudara, lalu kemudian dia dihukum di atas kayu salib. Apa maknanya? Maknanya adalah Tuhan mau mengatakan salib itu lambang kasih Tuhan. Lambang kasih Tuhan, lambang kekuasaan Tuhan. Dan Yesus mati yang tidak layak mati di situ di atas kayu salib itu. Menunjukkan dan menggambarkan kasih Tuhan, inilah aku, inilah anakku. Disengsarakan, dihukum mati karena dosa-dosa dunia ini. Baik dosa dunia berkaitan dengan pemerintahan maupun dengan hukum agama. Jadi saudara-saudara, kita tidak malu memakai lambang salib ini sebagai simbol iman percaya kita kepada Allah yang mengasihi kita. Dan kepada kita diamanatkan supaya sesuai dengan bentuk salib itu. Tiang yang tegak menunjukkan supaya kita mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Karena Allah sudah mengasihi kita dengan sungguh-sungguh. Lambang yang horizontal menunjukkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita tanpa batas. Siapapun juga, orang berdosa atau tidak berdosa, itulah yang harus kita kasihi. Supaya dengan demikian saudara-saudara, misi Tuhan selain dia menyelamatkan kita dengan salib itu, kita pun dipakai untuk menyaksikan keselamatan kita di salib Tuhan itu, untuk kebahagiaan sesama kita. Amin, saudara-saudara. Sampai